Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang aku cintai ya, mudah-mudahan kita semua masih diberikan Allah kesehatan sehingga masih bisa bertemu di pertemuan yang kesekian kalinya ini pada materi informatika. Kita akan masuk pada bab 2 ya. Pada bab 2 ini materi yang kita pelajari yaitu tentang jaringan kabel dan nirkabel. Jaringan kabel itu berarti jaringannya adalah menggunakan saluran pengiriman data menggunakan kabel. Kalau jaringan nirkabel itu berarti pengiriman datanya salurannya tanpa menggunakan kabel. Jadi tidak pakai kabel, itu namanya nirkabel. Ini masuk pada KD 3.1.2, yaitu mengenal konektivitas internet melalui jaringan berkabel dan tanpa kabel. Nah, tanpa kabel ini bisa melalui inframerah, Bluetooth, Wi-Fi, Vibro. Nanti ada tambahannya lagi anak-anak ya selain itu. Kemudian KD 3.1.3, yaitu mengenai enkripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data, merahasiakan, dan membatasi akses terhadap yang tidak berhak. Nah, pada materi kali ini yang akan saya bahas itu untuk pertemuan pertama pada bab 1 ini hanya mengenal konektivitas internet melalui jaringan berkabel saja dulu ya. Jadi kita bertahap nanti sedikit demi sedikit anak-anak. Dan materi ini ada di bab 2 yaitu pada halaman 27 sampai dengan halaman 31. Coba diperhatikan anak-anak. Jenis-jenis jaringan kabel ya. Jenis-jenis jaringan kabel atau kabel yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan. Itu ada kabel namanya kabel twister. Twister itu adalah kabel yang dipilin, diblontir anak-anak dipilin itu, ya. Kemudian kabel yang kedua adalah kabel koaksial. Kabel koaksial itu adalah kabel yang berpita lebar, ya. Biasa disebut kabel broadband. Ya. Kemudian kabel yang ketiga yaitu kabel fiber optik. Ya, kabel fiber optik ini adalah kabel yang tidak membawa sinyal listrik, sama sekali tidak membawa sinyal listrik. Ini akan kita bahas satu persatu anak-anak ya. Saya lanjutkan ke kabel twister dulu anak-anak. Kabel twister ya, karakteristik kabel twister. Twister pipe atau biasa disebut TP, kabel TP. Nah, kabel twister ini ciri-cirinya atau karakteristiknya itu terbuat dari tembaga. Kabelnya itu dalam satu kabel itu terdiri dari 8 kabel. Ya. Nah, masing-masing dari 8 kabel ini nanti dipasangkan dua-dua sehingga membentuk 4 pasang. Nah, namanya saja twister. Twister itu dipilin itu sama saja dengan dililitkan, diblontir ya. Dililitkan itu punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk menghindari noise dari gelombang elektromagnetik. Apa itu noise? Noise itu gangguan. Nah, gangguan dari dalam itu berupa gelombang elektromagnetik dan gangguan dari luar itu berupa frekuensi radio. Jadi tujuan dililitkan itu adalah untuk menghindari gangguan. Baik itu gangguan dari dalam maupun gangguan dari luar. Gangguan dari dalam itu bentuknya apa? Bentuknya gelombang elektromagnetik. Gangguan dari luar bentuknya apa? Bentuknya adalah frekuensi radio. Jangkauan maksimal kabel twister itu hanya 100 meter. Ya. Kabel twister ini terdiri dari 3 jenis, yaitu kabel ST
TP, yang kedua kabel FTP, dan yang ketiga kabel UTP. Ini juga akan saya jelaskan satu persatu. Apa itu STP, FTP, dan UTP? Kita ikuti berikutnya, anak-anak. Kabel STP. STP itu singkatan dari Silk Twister Pair, ya. Silk Twister Pair, yaitu jenis kabel yang memiliki pelindung. Ya, ini pelindungnya, anak-anak, ya. Memiliki pelindung untuk melindungi dari gangguan elektromagnetik. Ini tuh satu kabel, anak-anak. Tetapi di dalam satu kabel ini terdiri dari 8 warna. Nah, ini twister. Nah, begini namanya twist, dipilin, ya. Nah, dipilin dengan warna-warna yang sudah ditentukan. Nah, dipilihnya ini tadi untuk tujuannya apa? Menghindari noise, gangguan, baik itu dari dalam maupun dari luar. Nah, ini ditambahi lagi untuk melindungi dari gangguan elektromagnetik itu. Kalau STP ditambahi bahan lagi, yaitu bahan pelindung ini. Ya, jadi STP itu ada pelindungnya. Kabelnya ada pelindung. Silk itu ada pelindungnya. Lanjut, yang berikutnya adalah kabel FTP, Foil Twister Pair. Nah, ini ada foilnya, aluminium foil, ya. Jenis kabel yang memiliki lapisan pelindung semacam foil. Nah, ini ya, ada lapisan pelindungnya seperti foil, memiliki ketahanan lebih baik dari gangguan gelombang elektromagnetik. Sama, tujuannya sama. Foil atau pelindungnya ini adalah untuk menghindari dari gangguan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga adalah kabel UTP atau Unshielded Twister Pair. An itu tidak menggunakan, shielded itu pelindung. Jadi kabelnya ini tidak pakai pelindung. Dia menghindari noise, gangguan dari luar itu hanya dengan cara dipilin. Nah, jenis kabel yang tidak memiliki pelindung pada bagian dalam kabelnya, sehingga masih rentan atau sensitif terhadap arus listrik dan tegangan tinggi. Nah, jelas ya, anak-anak, ya. Itu 3 jenis kabel twister pair. Kita lanjut ke kabel ya, kita masuk ke sini dulu, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kabel twister pair. Yang pertama ada crimping tools. Ini namanya crimping tools, anak-anak, ya. Yang kedua ada konektor. Ini namanya konektor. Ini konektor khusus untuk kabel twister. Ini konektor seperti ini, itu ada yang jenis RJ11, ada yang jenis RJ45. Kemudian kabelnya tadi, ya. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kabel twister pair itu ada crimping tool, ini crimping tool. Kemudian ada konektor, ada kabel, dan ada panduan urutan warna. Panduan urutan warna ini untuk memadukan, ini dipilih sama mana, ini dipilih sama mana, ini panduan warnanya, ya. Ini ujung kabel satu, ini ujung kabel yang kedua. Ini seperti ini, ya. Ada berapa warna ini? Ada 8 warna, ya. Ini sudah. Lanjut ke kabel koaksial. Kabel koaksial, karakteristiknya atau ciri-cirinya itu seperti ini, anak-anak. Jangkauannya itu mencapai 500 meter sampai dengan 2.500 meter. Jadi sangat jauh, anak-anak, ya. Nah, kalau tadi kabel twister itu hanya sampai 100 meter, ini lebih jauh. 500 meter sampai 2.500 meter. Bandwidth lebar, nah, berpita lebar, sehingga memungkinkan komunikasi broadband. Yaitu sanggup mentransmisikan data itu lebih cepat dengan kapasitas yang lebih besar. Kemampuan transmisi datanya, kecepatannya adalah 10 megabit per sekon. 10 M itu mega,
B kecil itu bit, 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 P per sekon, sekon itu per detik. Ya, nah, kabel koaksial ini, kalau kabel TP tadi jenisnya ada 3, kalau kabel koaksial ini jenisnya ada 2. Dia terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama adalah tin. Tin itu tipis. Tin koaksial, yaitu kabel koaksial yang tipis. Diameternya adalah 8 mm. Dan yang kedua adalah kabel tik koaksial, itu agak lebih tebal. Kabel tik koaksial itu diameternya 12 mm. Anak-anak, kalau kalian pengen tahu bentuk kabel koaksial, kalian bisa lihat kabel antena televisi yang dicolokkan ke televisi sampean ya. Dari antena ke televisi pun ada kabel yang dicolokkan ya. Nah, kabelnya itu termasuk jenis kabel koaksial. Paham anak-anak? Lanjut ke kabel yang ketiga, yaitu kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini ciri-cirinya dia bisa mentransmisikan, mengirimkan satuan bit menjadi cahaya. Kecepatannya itu sangat cepat sekali ya. Dia mengirimkan data itu kecepatannya sangat tinggi, menyerupai kecepatan cahaya. Yang kedua, mampu menolak interferensi elektromagnetik. Dia mampu menolak ya gangguan dari gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, sama sekali tidak membawa sinyal listrik. Jadi, sekalipun ini keinjek ya itu aman ya karena dia tidak membawa sinyal listrik. Jangkauannya mulai dari 550 meter sampai dengan ratusan kilometer. Ya. Kecepatan transmisinya kan hampir menyamai kecepatan cahaya ya. Itu di kisaran 100 megabit per sekon. Ya, kalau tadi koaksial itu hanya 10 megabit per sekon, ini 10 kali lipat dari kabel koaksial. Dia bisa mencapai 100 megabit per sekon. Nah, anak-anak, kabel fiber optik ini kalau kalian pengen tahu, kalian pernah lihat perusahaan PT Telkom yang melakukan galian tanah untuk menanam kabel yang warnanya biasanya orange itu ya. Nah, itu adalah jenis kabel fiber optik. Kenapa dia ditanam di dalam tanah? Supaya dia ya jangkauannya lebih jauh, tidak mengganggu, dan dia tidak membawa sinyal listrik, jadi aman. Kalaupun seumpamanya nanti ada bagian-bagian yang terkelupas, terus ada hujan, itu kita tidak akan kena sengatan listrik karena kabel ini tidak membawa sinyal listrik. Itu jadi lebih aman. Sampai di sini anak-anak materi yang kita pelajari pada pertemuan pertama bab 1 ini. Nah, tugas untuk materi ini, tugas bab 1 itu hanya menulis pada buku catatan ya tentang langkah-langkah kerja dalam membuat kabel LAN dari jenis kabel twister. Materi itu ada di buku ajar kalian, silahkan dibuka di halaman 31 ya. Tinggal kalian salin, kemudian salinannya kalian foto dan dikirimkan tidak lewat WA anak-anak, tetapi lewat link tugas yang sudah Bu share di Google Classroom. Silahkan dibuka di situ, nanti isi nama, kelas, nomor absen seperti biasa, kemudian upload fotonya di situ. Ya, selamat belajar anak-anak. Semoga kita masih bisa terus bertemu dalam keadaan yang sehat dan mudah-mudahan kondisi seperti ini cepat segera berlalu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.